Ini bukan anakku, ini anak iblis. Teriak Pak Sujiman malam itu. Dia mengambil paksa bayi Sumala dari dekapan Bu Sulastri yang sedang menangis. Kalau nanti malam kamu mendengar ada suara yang mengetuk pintu rumah kita, jangan pernah dijawab, jangan pernah diintip. Mulai malam ini, siapapun yang membuatmu menangis tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Si Manis Cerita Mistis yang dikemas dengan manis. Dan buat kalian yang lagi nonton, apalagi yang udah subscribe dan like video ini, aku doain semoga rezekinya selalu lancar dan segala urusannya dimudahkan. Amin. Jadi cerita serem yang mau aku bawain ini terjadi di salah satu desa terpencil di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Namanya Desa Lumutan. Dan ini latar waktunya udah jadul banget, sekitar tahun 1948. Ceritanya ini berawal dari sepasang suami istri yang sangat terpandang di desa tersebut. Namanya Pak Sujiman dan Ibu Sulastri. Pak Sujiman ini orangnya keras, kaku, dan sangat gila hormat. Dia punya perkebunan yang luas, rumahnya paling megah. Tapi ada satu kekurangan yang membuat hidupnya tidak sempurna, yaitu mereka sudah menikah bertahun-tahun tapi belum juga dikaruniai keturunan. Setiap hari dia selalu menyalahkan Bu Sulastri. Tekanan demi tekanan membuat Bu Sulastri frustasi. Sampai pada suatu titik Bu Sulastri mengambil jalan pintas. Suatu malam ketika Pak Sujiman sedang pergi ke kota untuk urusan dagang, Bu Sulastri berjalan sendirian menembus kelebatan hutan. Di tangannya membawa sesajen lengkap, ayam hitam, kembang 7 rupa, dan minyak mistis. Dia mendatangi sebuah pohon besar yang menjadi tempat bersemayamnya iblis penjaga desa. Di sana, Bu Sulastri bersimpuh menangis dan merapal mantra yang dia pelajari dari seorang dukun hitam. Beri aku anak, apapun syaratnya akan aku penuhi. Asalkan suamiku tidak lagi memandangku dengan sebelah mata. Tidak lama dari balik pohon muncul sebuah energi besar. Makhluk itu setuju, tapi dengan satu syarat. Anak yang dilahirkan nanti tidak sepenuhnya menjadi milik Bu Sulastri. Ada bagian dari makhluk tersebut yang akan ikut lahir ke dunia. Dan jika saatnya tiba, anak itu akan meminta bayarannya sendiri. Tanpa berpikir panjang, Bu Sulastri mengiyakan. Sebulan kemudian, Bu Sulastri dinyatakan hamil. Pak Sujiman sangat gembira. Sikapnya yang tadinya kasar berubah menjadi sangat manis. Rumah besar itu kembali menjadi hangat. Dan anehnya, setiap malam Bu Sulastri sering bermimpi. Dalam mimpi itu dia melahirkan di sebuah telaga darah. Didampingi oleh sesosok makhluk hitam bermata merah menyala. Dia juga sering terbangun di tengah malam dalam kondisi kelaparan yang tidak wajar, lalu berjalan ke dapur tanpa sadar untuk memakan daging mentah atau jeroan yang masih berdarah. Pak Sujiman tidak pernah tahu hal ini karena dia selalu tidur pulas di kamar sebelah demi kenyamanan istrinya yang sedang hamil tua. Hari perkiraan lahir pun tiba. Bu Sulastri melahirkan di rumahnya dengan dibantu oleh seorang mbah dukun bayi tua bernama Mbah Sum. Proses persalinannya berjalan sangat lancar, tapi yang membuat semua orang di dalam kamar itu terkejut adalah Bu Sulastri ternyata melahirkan anak kembar, dua-duanya perempuan. Bayi pertama lahir dengan kondisi yang sangat cantik.
berkulit putih dan menangis dengan suara yang sangat merdu. Bayi ini diberi nama Kumala. Tapi di beberapa menit kemudian perut Bu Sulastri kembali mulas hebat. Saat bayi kedua keluar, Mbah Sum langsung menjerit hingga menjatuhkan kain yang dipegangnya. Pak Sujiman yang menunggu di luar langsung membuka pintu. Bayi kedua ini lahir dengan kondisi yang sangat mengerikan, jauh dari wujud manusia normal. Kulitnya legam keabu-abuan, wajahnya asimetris, matanya hitam pekat tanpa ada bagian putihnya, dan giginya sudah tumbuh runcing seperti taring binatang. Baunya pun sangat busuk seperti bau bangkai. Bayi inilah yang kemudian dinamakan Sumala. Dialah wujud dari janji gelap Bu Sulastri dengan iblis hutan. Melihat wujud Sumala, Pak Sujiman langsung marah besar. Rasa cintanya yang baru tumbuh langsung berganti dengan rasa jijik. "Ini bukan anakku, ini anak iblis!" teriak Pak Sujiman malam itu. Dia mengambil paksa bayi Sumala dari dekapan Bu Sulastri yang sedang menangis. Tanpa belas kasihan, Pak Sujiman membawa bayi malang itu ke halaman belakang rumah. Mbah Sum dan Bu Sulastri hanya bisa mendengar suara tangisan bayi yang lebih mirip lolongan hewan. Pak Sujiman telah merenggut nafas terakhir Sumala malam itu juga, lalu menguburkan jasadnya secara diam-diam di kegelapan hutan tepat di bawah pohon tempat Bu Sulastri membuat perjanjian dulu. Pak Sujiman kemudian mengancam semua orang yang ada di rumah itu untuk melupakan bahwa bayi kedua pernah lahir. Di mata orang-orang desa, Bu Sulastri hanya melahirkan satu anak, yaitu Kumala. Tahun demi tahun berlalu, Kumala tumbuh menjadi anak perempuan yang sangat cantik. Tapi sayangnya, dia tidak bisa berbicara dengan lancar dan seringkali bertingkah aneh. Orang-orang desa menganggap Kumala sebagai anak yang cacat, dan anak-anak sebaiknya sering sekali mengejeknya. Pak Sujiman yang gila hormat tentu saja kembali merasa kecewa. Dia sering memukul Kumala jika anak itu melakukan kesalahan kecil atau membuat malu di depan umum. Bu Sulastri hanya bisa menangis diam-diam sambil memeluk Kumala karena dia tahu kondisi Kumala adalah kutukan akibat perbuatannya di masa lalu. Namun, ada satu rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Kumala sering terlihat berbicara sendiri di kamarnya, terutama saat malam hari. Dia akan duduk menghadap ke arah jendela yang terbuka lalu tertawa-tawa kecil, seolah-olah ada orang lain yang sedang mengajaknya bermain di luar sana. Kalau Bu Sulastri masuk dan bertanya, "Kumala sedang bicara dengan siapa?" Kumala hanya akan tersenyum lebar sambil menuju ke arah halaman rumah dan mengeja satu nama dengan terbata-bata. Sumala. Setiap kali mendengar nama itu disebut, jantung Bu Sulastri rasanya seperti berhenti berdetak. Dia tahu anak yang tidak diinginkan suaminya bertahun-tahun itu sedang menunggu di luar sana, tumbuh besar dan memantau kembaran fisiknya yang terus disakiti oleh dunia. Kini Kumala menginjak usia remaja. Suatu hari di sekolah, Kumala kena bully habis-habisan oleh beberapa anak laki-laki desa. Mereka merebut makanannya, mendorongnya ke kubangan lumpur, bahkan melemparinya dengan batu hingga dahi Kumala berdarah. Kumala pulang sambil menangis, tapi Pak Sujiman yang melihat luka di dahi Kumala justru marah besar dan mengunci Kumala di dalam kamar gelap sebagai hukuman karena dianggap perempuan lemah. Di dalam kamar yang gelap, Kumala menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba jendela kamarnya mendadak terbuka lebar.
Di balik gelapnya jendela muncullah sesosok anak perempuan. Wajahnya sangat mirip dengan Kumala, tapi kulitnya pucat keabu-abuan dan senyumnya memperlihatkan deretan gigi taring yang tajam. Itu adalah Sumala. Dia telah kembali untuk menjemput haknya dan untuk membalaskan dendam kembarannya. Jangan menangis, Kumala. Mulai malam ini, siapapun yang membuatmu menangis tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Malam itu juga teror melanda desa Lumutan. Sekitar jam 2 dini hari ketika suasana desa sedang sepi-sepinya, terdengar suara ketukan pintu di salah satu rumah warga. Rumah itu adalah rumah dari anak laki-laki yang tadi siang melempar batu ke dahi Kumala. Si orang tua anak terbangun karena merasa terganggu. Sang ayah berjalan ke depan dengan muka kesal, lalu membuka pintu rumahnya. Tapi begitu pintu dibuka tidak ada siapa-siapa di luar. Pas si ayah berbalik untuk kembali ke kamar, begitu terkejutnya dia melihat ada jejak kaki berlumpur berukuran kecil di lantai rumahnya. Jejak kaki itu mengarah langsung ke arah kamar anaknya. Si ayah mengikuti jejak kaki tersebut. Begitu dia membuka pintu kamar anaknya, pemandangan di dalamnya membuat dia berteriak histeris hingga pingsan. Anak laki-lakinya sudah terbujur kaku di atas tempat tidur dengan kondisi leher patah dan dadanya robek seperti dicakar oleh binatang buas. Di dinding kamar tertulis sebuah nama menggunakan darah segar, Sumala. Kematian tragis anak itu langsung menggemparkan seluruh desa. Keesokan harinya polisi datang, warga berkumpul, tapi tidak ada satupun petunjuk yang masuk akal. Malam berikutnya kejadian yang sama terulang kembali. Kali ini sasarannya adalah anak kedua yang ikut membuli Kumala. Terornya selalu sama, diawali ketukan pintu yang khas. Warga desa mulai panik. Mereka sadar bahwa ada kekuatan gaib yang sedang mengamuk di desa mereka. Para tetua desa berkumpul dan mencoba mengingat-ingat kembali sejarah kelam desa tersebut. Hingga akhirnya ingatan mereka tertuju pada rumor lama tentang anak cacat Pak Sujiman yang dikabarkan mati sesaat setelah dilahirkan dulu. Ini Sumala, anak malang yang dibuang itu telah kembali untuk menuntut balas, kata seorang sesepuh. Ketakutan massal pun terjadi. Setiap jam 5 sore, seluruh aktivitas di desa Lumutan langsung berhenti total. Tidak ada satupun warga yang berani menginjakan kaki di luar rumah. Setiap pintu rumah dikunci rapat menggunakan rantai besi atau palang kayu yang tebal. Anak-anak dilarang keras untuk keluar rumah atau bahkan sekedar mendekati jendela. Para orang tua selalu berpesan dengan sangat serius kepada anak-anak mereka. Kalau nanti malam kamu mendengar ada suara yang mengetuk pintu rumah kita, jangan pernah dijawab, jangan pernah diintip. Tutup telinganya dengan bantal dan teruslah berdoa sampai pagi tiba. Karena kalau kamu menjawabnya, Sumala akan masuk dan membawa jiwamu pergi. Teror yang terus berlanjut akhirnya mengarah ke rumah megah Pak Sujiman. Sumala tidak hanya mengincar anak-anak desa yang menyakiti kembarannya, tapi target utamanya sejak awal adalah orang yang telah mengakhiri hidupnya dengan kejam, ayahnya sendiri. Malam itu Pak Sujiman duduk di ruang tamunya sambil memegang sebuah senapan berburu. Dia tahu giliran rumahnya yang akan segera tiba. Di atas kamar, Bu Sulastri memeluk Kumala dengan erat.
Kumala tidak ketakutan, dia justru terlihat sangat tenang, bahkan tersenyum manis seolah-olah sedang menunggu kedatangan seorang sahabat lama. Tepat jam 12 malam, suara ketukan itu terdengar di pintu depan rumah Pak Sujiman. Dia langsung berdiri, mengongkang senapannya dan berjalan perlahan menuju pintu. "Keluar kamu, anak iblis, anak cacat!" Pintu depan mendadak terbuka lebar dengan sendirinya. Di depan pintu itu berdiri sesosok anak perempuan dengan pakaian putih berlumuran lumpur yang compang-camping. Wajahnya mirip sekali dengan Kumala, tapi matanya hitam legam. Pak Sujiman tanpa ragu langsung melepaskan tembakan. Sumala justru tersenyum lebar, memperlihatkan taring-taringnya yang tajam. Sumala melesat maju dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Senapan Pak Sujiman direbut dan dipatahkan menjadi dua bagian dengan tangan kosong seperti mematahkan ranting kering. Sementara Pak Sujiman sendiri terlempar ke dinding dan mengerang kesakitan. Bu Sulastri yang mendengar keributan itu langsung berlari turun ke bawah. Begitu sampai di tangga, dia melihat suaminya sudah tidak berdaya di lantai, sementara Sumala berdiri di atasnya. "Sumala, ibu mohon nak, hentikan," Bu Sulastri meminta sambil berlutut menangis. Sumala menoleh ke arah Bu Sulastri. Untuk beberapa detik, tatapan matanya yang tadinya penuh amarah perlahan melunak melihat wanita yang telah mengandungnya tersebut. Wajah seramnya seolah memperlihatkan rasa rindu yang teramat sangat dari seorang anak kepada ibunya. Namun, sebelum Bu Sulastri sempat mendekat, Kumala berjalan turun dari tangga. Kumala mendekati Sumala, lalu menggandeng tangan kembarannya yang dingin itu. Kumala menatap ibunya lalu berbicara dengan kalimat yang sangat lancar yang pernah dia ucapkan seumur hidupnya. "Ibu, jangan menangis lagi. Sumala tidak jahat. Dia hanya menjagaku, tapi tempat kami bukan di sini. Kami harus pulang ke hutan." Mendengar perkataan Kumala, Bu Sulastri tersadar akan arti dari perjanjian gaib yang dia lakukan dulu. Jiwa kedua anak kembarnya ternyata sudah terikat satu sama lain dengan alam gaib dan mereka tidak bisa dipisahkan. Sambil memegang tangan Kumala, Sumala kembali menatap Pak Sujiman yang sudah tidak berdaya di lantai, memberikan satu tatapan peringatan terakhir bahwa dendamnya telah terbayar. Kemudian kedua anak perempuan kembar itu berjalan beriringan keluar rumah dan melangkah perlahan menuju ke hutan desa di bawah guyuran hujan lebat. Bu Sulastri mencoba mengejar mereka, tapi langkahnya terhenti di halaman rumah. Sosok Kumala dan Sumala perlahan-lahan menyatu dan menghilang sepenuhnya dari pandangan. Keesokan harinya Pak Sujiman ditemukan meninggal akibat luka-lukanya yang terlalu parah. Bu Sulastri sendiri menjadi satu-satunya orang yang bertahan di rumah besar itu, menghabiskan sisa hidupnya dalam sepi, meratapi kesalahan masa lalunya hingga mengorbankan nyawa anak-anaknya. Sejak malam itu, teror ketukan pintu di desa Pelumutan memang benar-benar terhenti. Anak-anak desa tidak ada lagi yang menghilang secara misterius. Hingga hari ini masyarakat setempat percaya bahwa jika ada malam-malam tertentu di mana angin berhembus sangat kencang dari arah hutan yang tercium bau busuk samar seperti bangkai, itu tandanya Sumala sedang berjalan-jalan di sekitar desa, memastikan tidak ada satupun orang yang berani menyakiti anak-anak yang lemah atau cacat di desa tersebut.
Nah, itulah kisah tentang urban legend Sumala. Jadi kalau kalian kebetulan sedang menginap di sebuah tempat terpencil dan tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu yang lambat di tengah malam, saran saya cukup satu, abaikan saja, tutup mata kalian rapat-rapat dan jangan pernah sesekali mencoba membukanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.